dari kisah perjalanannya sampai ke sekarang ini gimana nih? Karena kan di Sepatan itu banyak juga nggak cukup terkenal di Kota Tangerang ini gitu loh. Nah, ikon-ikonnya kayak kalau umumnya sih Sepatan buat tempat rumah, beli rumah itu terkenal ya sih. Oh iya, jadi makan tinggal saja. Mau nyari rumah ya ke Sepatan gitu kalau di Tangerang ini. Mungkin kalau jenjang pengalaman kerja, saya tahun 96 sudah kerja di Pemda Kota Tangerang. Cuma waktu itu statusnya belum pegawai ya, masih honorer daerah. Sebenarnya tahun 2002 baru ada kesempatan pengangkatan. Nah, kalau sendiri saya masuk pertama itu di Pemda belajar ditaruh di protokol, rumah di protokol, jadi di protokol sehingga banyak interaksi mungkin kami langkah-langkah acara-acara kegiatan yang berhubungan dengan pimpinan. Kemudian sempat ngalamin jadi staf bupati, ajudan bupati. Tahun berapa tuh Pak? Saya ajudan bupati di masa Pak Dinara, itu di periode 98-2003. Saya masuk di tahun kedua sampai tahun 2003. Kemudian pernah juga ngalamin sekda juga tahun setelah itu. Walaupun keliling udah banyak, saya pernah jadi staf di dinas bangunan, pengawas bangunan. Saya pernah di dinas tenaga kerja, saya pernah di diklat juga, dan diklat, kemudian di pemerintahan desa, di pemerintahan umum, terus kemarin-marinya di jenjang nasional saya 2008 sudah tugas jadi lurah Pak Haji di tahun itu. Pada saat ada perubahan status desa jadi kelurahan, ada 77 desa yang berubah termasuk yang 2008 tuh? 2008 geser jadi lurah lagi di Karbakti, kemudian di periode berikutnya? Ya, kemudian sempat ke dalam di dinas kerja, balik lagi ke kelurahan Kelapa II. Oh, 3 kali malah rintang di kelurahan tuh? Iya, kemudian geser ke sekretaris camat di Pesek, geser lagi sekretaris camat di Panungan, dan promosi pertama di tahun 2019 kemarin di Agustus camat Sepatan. Pulang kampung saya. Izin Pak Dadang nih, kan tadi panjang nih perjalanan Pak dari sampai jadi ajudan bupati, terus jadi di Disnaker. Dulu background sekolahnya gimana tuh Pak? Background awal saya masuk jadi honor itu malah justru lucu. Saya sekolah STM bangunan. Kuliah? Iya Pak? Kuliah di FISIP di UNIS. Kemudian saya pasca sarjananya ngambil magister manajemen. Mulai kuliahnya tahun berapa tuh Pak? Saya kuliah 2002. Lanjut S2-nya? S2-nya, kemudian S2 kedua, udah pas lagi di keluar, ngambil magister saya di pemerintahan di Pramita. Kemarin terakhir dapat tugas dari Pak Bupati, ikut tugas belajar untuk profesi lah di PDN selama 9 bulan di tahun 2018. Sempat ngalami belajar pusat juga tuh, belajar banyak profesor di sana. Sempat ngalamin kemarin, sebelum kemarin. Tadi udah malam melintang, Mbak Camat tadi bilang balik lagi ke sini. Emang lahir di Sepatan ini Pak? Saya lahir di Aceh. Oh, Bapak saya tentara. Cuma keluarga besar saya, kebun saya orang sini, orang Sepatan. Mulai ke Tangerang ini kapan tuh Pak? Saya dulu tahun 83. Jadi pada saat usia SD saya berpindah ke Mali. Karena tugas bapak saya kan dulu di Aceh. 83 pindah ke sini, baru bapak tugas di Kuala sampai pensiun di Tiga Raksa. Jadi memang ya pulang kampung itu ya pulang kampung itu. Berarti dari tahun 83 udah di Sepatan ini Pak ya? SD juga udah di sini. SD mana tuh Pak? Di Sepatan 1. Sepatan 1. SMP? SMP Sepatan 1. SMA? Tadi STM. Oh, STM. di Pentek. Oh, STM di Pentek. Ketemu dengan tuan berantem ya, tapi nggak juga sih gimana kita. Agak jauh, berarti agak jauhnya kayak di Pentek dong. Ya, naik bus. Di Pentek sama Unis kan masih jauhan di Pentek. Iya, dikit. Terus Pak, udah tadi Pak Camat juga bilang 3 kali di monitoring kelurahan mulai dari kelurahan Pak Haji, Mekar Bakti, Panungan, dan Kelapa II. Itu ngeliat interaksi langsung sama masyarakat kan udah cukup tinggi, cukup banyak juga Pak ya. Menanggapi apalagi masuk ke pandemi ini,
Ini kan berarti tahun pertama, periode pertama Pak Camat masuk sebagai camat, langsung kena pandemi. Gimana tuh Pak atasinya tuh Pak? Ya 2019 kita belum masuk ya, waktu itu di 19 sampai dengan 2020 di bulan Maret kemarin mulai pandemi. Ada jeda tuh, cuma hanya saja waktu itu kita lagi mulai ada pilkades, kita ambil semua 7 desa pilkades. Kemudian banyak kegiatan event lain yang ngalamin banjir, ngalamin penataan pasar. Mungkin kalau itu di 3 periode Pak Camat di kelurahan bisa lah. Nah masuk ke pandemi gimana? Kalau pandemi saya pikir ya dengan adaptasi saja ya, karena kan ya kita atau saya edukasi di wilayah, saya pikir tipologi masyarakat itu kan memang berbeda. Tapi kebetulan 3 wilayah tadi itu kan mewakili pedesaan sekitar juga Mas. Iya kan, perkotaan tanggung nih, dan dapat 2 yang megapolitan, metropolitan. Artinya konsep itu bisa kita terapkan. Nah, tadi disinggung bahwa misalnya di Sepatan nih, wilayahnya wilayah yang ada sedikit sudah berkembang atau urban lah, udah mulai perkotaan dan muncul. Penduduknya juga bukan hanya lokal, ya kan? Tapi banyak masyarakat yang di luar kita bermukim di sini dengan berkembangnya pertumbuhan penduduk perumahan ya. Saya pikir, nah pemahaman bagaimana berkomunikasi itu juga berkat pengalaman-pengalaman yang tadi itu. Nah di pandemi ini yang uniknya memang awal ya semua juga panik waktu itu kan, dengan bagaimana kita mengedukasi dari mulai dulu ada istilah skala satgas itu di kecamatan, kemudian pusat merubah dengan konsep PPLK mikro di tingkat desa yang ternyata lebih efektif karena mendekatkan bagaimana edukasi masyarakat, peran pemerintah yang paling terdepan khususnya di desa dan itu mengedepan, termasuk juga memberdayakan lingkungan baik pengurus RW, RT dan masyarakat. Saya pikir kemarin salah satunya itu yang memudahkan kita untuk mengefektifkan bagaimana kecamatan bisa masuk ke ranah lingkungan dengan konsep PPLK mikro tadi. Ya, di antaranya juga dengan ya tingkat memang ya tadi konsepnya jangan bosan aja dengan mengedukasi masyarakat karena pemahaman masyarakat itu berbeda. Ya kan? Sadar masker aja, saya pikir kita harus tahu pengalamannya kan. Ya, satunya kita upaya dengan bedak masker di pasar, di jalanan. Bahkan hampir tiap hari kami 1 tahun yang lalu itu di depan kecamatan pasang posko dengan 3 pilar dengan TNI Polri, Polsek Koramil, organisasi masyarakatan untuk ya tiap hari jemur pagi sore ngingetin bagi masker. Dan ternyata beratnya bukan karena saya bilang di sini masyarakatnya yang bandel, tidak. Lintasan, ternyata begitu yang nggak pakai masker belum tentu warga kami kan. Karena di Sepatan ini lintasan hampir 7 kecamatan yang lewat pulang pergi orang mau melaksanakan aktivitasnya kerja luar di daerahnya. Nah itu juga salah satu ekstra kita di Sepatan. Yang lain mungkin hanya di tempatnya, mungkin ini juga Pantura ini. Tapi begitu ke kami, ya ekstranya tambah yang tadi. Untuk warga Sepatan ini berapa banyak tuh banyak? Warga di Sepatan kalau data hasil sensus penduduk dari statistik kita ada 132.000 penduduk yang memang kalau lihat dari persentase angka usia produktifnya yang ya signifikan. Nah, termasuk juga tantangan juga kan tadi dengan daerah yang dilintasi, kemudian oleh pusat pertumbuhan, bahkan kalau yang saya lihat konsep kita lebih pada konsep ekonomi pemberdayaan, lebih pada pengembangan ke depan harusnya lewat UMKM. Nah, potensi yang saya bilang rute lintasan ini salah satu membuat peluang untuk buat terus gimana tuh Pak mengurus 132.000 yang sempat zona merah nggak sini Pak? Kita sempat ranking 2 2 minggu se-Kabupaten Tangerang. Karena tadi saya bilang yang tinggal di kami ini kan bukan hanya mungkin yang berkependudukan tetap, tapi juga karena dengan pertumbuhan penduduk itu ya mungkin di sana punya rumah, di rumah silaturahmi. Saya pikir ini juga salah satu yang memang ya pekerjaannya juga rata-rata Jakarta, bandara. Ya, kemarin trennya kan daerah ini yang wilayah zona yang berkontribusi untuk terus ya, makanya tuh puyeng pasti tuh. Saya pikir ya kalau memang satgasnya kompak solid kemarin, saya pikir kita juga ya awal-awal ya panik lah. Ya, tapi dengan konsep yang kemarin dibuatkan kita bisa dengan mikro, ya nggak juga sih akhirnya ya karena terbiasa sudah berpola ya. Jadi karena satu yang diulang-ulang konsepnya sama, ya pikir berjalan. Apalagi malah yang lebih enak
mensosialisasikan ke warga pemukiman perumahan tertata ya. Satu, cara pandang, kalau pikir, pengetahuan, wawasan juga mereka lebih terbuka, jelas lah ya. Lebih jelas. Tapi kalau yang memang mungkin kalau yang di lingkungan masyarakat lokal ini yang memang ya tadi harus pendekatannya dengan komunikasi. Turun langsung berarti. Ya turun langsung pakai bahasa sini lah. Oh, ya, kalau pakai bahasa Indonesia yang normal, yang paling benar ya ketemu. Nah, karena yang diambil apa interaktifnya, kedekatannya. Terus Pak Camat di masa pandemi ini udah mulai reda, udah mulai turun lagi kasusnya, udah mulai landai Pak. Nah, ada rencana atau roadmap selanjutnya nggak Pak? Gimana kembalikan situasi lagi seperti sebelum pandemi ini? Ya, kalau kembali saya pikir ada pola kebiasaan yang ke depan tidak bisa, misalnya sampai hari belum ketemu bahwa misalnya menggunakan masker. Saya pikir ya itu sepertinya harus dipertahankan tuh. Karena saya pikir salah satu konsep yang harus diterapkan di kesehatan. Sisi lain, walaupun kembali ke masa normal tadi, kan kita nunggu kebijakan kita pusat juga. Artinya dengan data informasi seperti perkembangan COVID, baik skala tingkat kami, tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten juga dalam mempengaruhi level. Misalnya ini kan ada istilah darurat. Ini lagi level berapa Pak? Tadi kemarin sampai pengumuman dari Pak Bupati dan hasil dari instruksi gubernur juga masih di level 4. Tangerang Raya ini level 4. Yang kalau lihat sebenarnya kalau di dalam di tingkat kecamatan kita laporan ya nyaris ya hanya tinggal 1 atau 2 saja. Yang kemarin juga kebetulan kasus hariannya? Iya, kasus harian dan bahkan ini mungkin kemarin data yang hanya isolasi mandiri saja. Yang sisa ada 3 di 1 RT dan hari ini 315 RT di kami itu nyaris ke masuk zona hijau. Ya. Kalau lihat dari pelaporan ya, karena yang diinput oleh puskesmas yang melaporkan, kemudian kan datanya link ya. Nah dari yang ditangkap oleh dinas kesehatan, data kami hanya 3. Pun berakhir teman di tanggal 14 isolasi mandiri. Ya, lanjut lagi Pak Camat, dari 130.000 warga tadi, warga selatan sini, kasus dari yang tadinya sempat menyentuh zona merah sekabupaten Tangerang 2 minggu setelah landai, itu faktornya apa tuh Pak? Dari pola-pola penerapan PPKM, termasuk juga nggak vaksinasi yang mulai merata? Yeah. Warga sini udah mulai melakukan terdata vaksinasi itu berapa? Kalau di Kecamatan Tangerang itu dari 120.000 baru 30.000 yang melakukan vaksinasi. Tapi itu juga udah sangat berdampak. Kalau di Sepatan ini gimana Kecamatan? Sepatan dengan kita target 78.000 yang akan divaksin dengan rentang waktu mungkin sampai akhir tahun. Hanya saja untuk yang sudah tervaksin kemarin selama hampir 2 bulan ini ya karena kan ketersediaan vaksin juga kan kita udah hampir di angka 12.000-an. 12.000 warga dari 78.000 target. Nah, artinya di kisaran kita target 80% di sini mungkin ingin ya 75 dari 80%. Nah, ini saya pikir kemarin awal-awal memang betul kita kesulitan ketika ada vaksin turun ini karena tadi masih banyak persepsi, banyak hoax yang di mana-mana. Tetapi akhirnya ya salah satu yang tadi bukan kita bersyukur tapi hikmahnya gini, dengan kemarin kita masuk ranking 2 ini nggak bagus, tetapi ada sebuah pembelajaran ketika masyarakat melihat ambulan tiap hari lewat hilir mudik di Kecamatan Sepatan, walaupun memang bukan hanya warga Sepatan, kecamatan lain yang saya bilang tadi lintas. Itu juga salah satu jadi kayak shock terapi, jadi sesuatu yang oh benar ada, dan yang lagi pasti itu mereka merasakan dan hampir rata-rata di beberapa titik itu melihat sendiri ya ketika masyarakat memang terpapar. Nah pilihan kemarin itu kan ketika rumah sakit penuh akhirnya kan ada sebuah pembelajaran bagaimana kita belajar isolasi mandiri. Nah dengan pola-pola pengalaman ini akhirnya kesadaran masyarakat saya pikir juga lebih tinggi, hati-hatian karena mengalami langsung bukan katanya ya, dan yang ranking 2 itu landai sampai hari ini sendiri kalau pun dilihat saya pikir masih di papan bawah lah yang memang tingkat penularannya ya di kita alhamdulillah ya kan tadi prokesnya, PPKM mikro di desa, satgasnya, terus melihat dari informasi media sosial, informasi juga teman-teman jurnalis kan juga publikasi juga nih baik yang online maupun yang harian. Saya kira jadi salah satu
bahan mereka untuk ya bertindak hati-hati, jaga prokes ya kan. Kalau pembuat dibilang 5M gitu kan. Nah ini salah satu yang memang kita terapkan. Dulu Pak Camat dari 12.000 tuh umumnya yang udah kena atau udah tersalurkan vaksinasi di usia lansia atau produktifnya? Kemarin merata ya. Kemarin awalnya kan sasarannya usia yang memang produktif. Kemudian ada kebijakan untuk yang lansia. Segmen ini juga kita buka kemarin kan dengan kebijakan daerah untuk memprioritaskan juga lansia, itu kita lakukan. Jadi kalau boleh dibilang ini semua lapisan masyarakat jenjang usia itu terlampaui dari mulai kemarin yang 18 tahun kan, besok kemarin bergeser lagi yang 12 tahun nih. Nah untuk tingkat anak SMP, anak sekolah udah Nah anak sekolah kemarin kita sudah ada 2.000-an. Yang sudah tervaksin. SMP SMA tuh, SMP, SMA. SMP kemarin udah kita formulakan, cuma kita menunggu nih dropan vaksinnya kan. Ya karena memang kemarin antusiasnya tinggi. Parameter sebenarnya anak sekolah itu lebih cepat kalau mau divaksin. Syaratnya apa? Orang tuanya ini sadar. Karena anak sekolah nggak bisa hanya divaksin, hanya dia siap. Tapi karena kan orang tua. Beberapa kali liputan vaksinasi di sekolah, mereka tuh pengen vaksin biar sekolah tatap muka lagi, tapi syaratnya ada surat persetujuan orang tua itu yang kadang. Nah, makanya salah satu kita kejar adalah bagaimana orang tua dulu yang kita ekspos. Nah, kebetulan kita coba menginventarisir yang berminat. Awalnya betul susah. Kita punya kuota misalnya 200, paling setengahnya. Nah, sekarang ini justru tinggi. Bahkan 1 minggu ini udah mulai, Pak, kok kita belum ada undangan vaksin lagi. Nah, ini kan kita himpun di tingkat desa dan kelurahan. Sehingga kita akan tahu berapa sih yang mereka udah siap untuk divaksin. Jadi begitu pas ada program kita udah punya data nih. Nah itu udah kita lakukan bersama desa dan kelurahan Kecamatan Semarang. Berarti udah ada 2.000-an anak di bawah 18 tahun yang ya targetnya 9.000. Target 9.000. Ya untuk pelajar. Terus untuk tinggal Pak Camat di mana nih? Saya tinggal 3 Raksa. Anak. 3 Raksa. 3 Raksa. 3 Raksa. Ya mobile deket lah. Kalau punya pengalaman 2008 pernah di Papua aja, jadi udah biasa. Ya tergantung tadi ngebaca, yang penting bacanya pas jam macet di mana nih. Bisa baca. Terus izin Pak Camat untuk keluarga anak ada berapa Pak? Udah apa? Anak saya ada 3, yang 1 baru masuk perguruan tinggi, yang 1 baru masuk SLTA, yang 1 baru kelas 1. Cowok-ceweknya juga? Cewek, yang kedua cowok, yang 3 cewek. Menjaga Pak Camat cewek 2 nih Pak? Iya, jadi yang cowok-cowok saya sama anak saya 1. Terus Pak Camat, kedepannya nih Pak Camat, imbauan buat masyarakat biar kalau dari petugas nakes melihat situasi yang udah mulai melanda ini Pak Camat, mereka merasa bersyukur, tapi ada kekhawatiran di mereka dengan kelandaian ini masyarakat akan jadi cuek dan yang dikhawatirkan tiba-tiba meningkat lagi itu. Antisipasinya gimana Pak Camat biar jangan sampai terjadi lagi kasus yang sebelumnya? Yang jelas ya kita jangan pernah berhenti untuk mengimbau edukasi masyarakat. Mungkin polanya yang berbeda. Kalau kemarin mungkin kita lebih sifatnya seperti pembatasan, ya kan, bikin operasi yang begitu masif yang seakan-akan ini ada daerah yang rentan sekali. Tapi lebih kepada sekarang karena memang sudah melihat kondisinya dengan bahasa komunikasi yang ya lebih elegan lah. Tapi walaupun begitu tetap kita akan membuatkan kegiatan yang sifatnya kejutan ya. Kejutan itu jadi shock terapinya, bisa tiba-tiba di satu titik yang kita lakukan kita turun dengan titik-titik keramaian tuh ya, kayak pasar. Ya, soalnya kan pasar malam cukup banyak di daerah sini nih. Masuk pasar malam dibilang sebenarnya di level 4 juga dilarang, tapi ada jamnya kan. Nah, pemahaman juga itu juga perlu dipahami, makanya dibuka tapi jangan tutupan jam. Biasanya juga yang lebih efektif untuk turun. Artinya kita di tingkat kecamatan saat biasa lebih kepada mengedukasinya lebih ke ke masyarakat itu lebih lewat pemerintahan desa dan lingkungan. Ya kalau mereka langsung ya eksekusi juga lah, jangan pakai berjenjang repot nanti. Nah salah satunya kita coba turun juga dengan teman-teman Pol PP, ya titik-titik yang kita anggap ya rentan, bahkan mungkin ya operasi masih pakai tuh justisinya, ya walaupun kita tidak tiap waktu, tapi kita itu tadi titik-titik yang mengejutkan itu yang tiba-tiba itu menarik tuh Pak, gimana tuh?
Ya salah satu udah dipantau dulu kah beberapa hari ini yang tempat ramai? Satu ada pengaduan masyarakat. Oh. Salah satunya. Ya kan kita juga nggak mungkin juga bisa 24 jam adopsi semuanya, berapa sih personil kita. Nah, di jaring-jaring ini ternyata di sinilah nilai masyarakat sadar bahwa pentingnya kesehatan. Ya walaupun terkesan mengadunya Pak ini begini ada rawan dan sebagainya Pak ini. Nah itu salah satu sasaran kita. Kedua dari hasil monitoring kan, kita juga lakukan ya kalau kata orang keliling patroli ya terbuka dan tidak terbuka. Artinya terbuka mungkin sengaja mau opos kan, tapi kalau tidak mungkin dengan monitoring tentu ya paling efektif dari informasi juga dari masyarakat yang peduli. Itu jadi kebantu masyarakat, jadi diharapkan juga kesadaran masyarakat ya, untuk melihat sekitarnya ya. Dan itu ternyata banyak sehingga jadi kita terbantu gitu pas ada hal yang memang Pak ini ada di sini nih di titik ini diganti gitu. Kumpul-kumpul di atas jam sekian ya satunya itu. Alhamdulillah ya kita dengan 3 pilar Porkominjam, Polsek juga ya jalan. Cuma bedanya nggak kayak dulu kan langsung terlalu banyak tindakan-tindakan yang sifatnya ya himbauan ya mungkin satunya dengan ada edaran dari pimpinan dari Pak Bupati. Pak Camat udah pernah terpapar atau masih sehat kalau udah? Alhamdulillah sampai hari ini saya belum dan nggak pernah terpapar. Keluarga juga masih aman Pak? Alhamdulillah. Oh itu tips-tipsnya gimana tuh Pak? Tipsnya ya kalau saya kan sekelas Pak Camat yang gagal terus ke masyarakat turun langsung tapi masih aman, masih kuat, gimana tuh tipsnya Pak? Yang jelas semua yang paling penting itu pola pikir kita. Imunisasi itu kan dari konsep cara pandang pikir kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita ya tadi kan himbauannya jelas dari 3M, 4M, 5M. Yang memang ya resikonya yang namanya kita di lapangan pasti tinggi. Ya mungkin ini salah satu yang memang tipsnya tadi pulang harus bersih dulu. Semprotannya nggak pernah berhenti tuh. Itu saya titik-titik kuncinya tuh Pak ya. Iya, terus ya kalau tidak. vitamin relatif biasanya jadi jangan karena ngopi kali ya, karena ngopi, tapi nggak juga sih. Ya just itu aja, ya optimis aja, yakin gitu ya. Ya kan apalagi di Islam diajarkan sholat 5 waktu ya. Kalau kita tiap hari kita 5 waktu itu saya pikir salah satu juga itu yang menunjang untuk ya agak terhindar juga. Dan sampai hari ini padahal sering interaksi dengan teman-teman. Nah itu kan saya juga bingung gitu, kok saya nggak kepapar ya? Ya bukan pengen enggak gitu, tapi ya ternyata itu tadi dengan kesadaran yang tinggi masih bisa. Ya edukasi jangan kita suruh ngomong masyarakat, ayo begini, kita ya nggak ngasih contoh kan itu kan yang fatal juga. Kebablasan kita kepapar juga, banyak juga kawan-kawan kan yang kepapar juga. Terus Pak Camat di masa pandemi ini juga masih pekerjaan masih ada yang WFH, pelajar masih di rumah. Ya. Jadi izin Pak Camat ada anaknya Pak Camat yang masih SD. Ya. Nah itu kan belajar di rumah udah setahun lebih nih. Itu Pak Camat biar anak yang nggak stres atau nggak bosan gimana tuh Pak? Soalnya cukup banyak tanggapan anak-anak yang udah pengen sekolah tatap muka. Kali ya anak-anak bukan dipaksa sih, memang harus diarahkan ke sana. Misalnya kita punya channel film yang video-video yang mengandung pendidikan edukasi. Ya walaupun memang akhirnya dia mainnya di media ya, di tablet atau di TV, itu salah satu. Kedua mungkin ya apa ya, berkualitas pertemuan kita dengan anak juga gitu ya. Sama mungkin kita lihat juga edukasinya, walaupun memang nggak nyaman, dilihat di kondisi misalnya ada yang terpapar, dia dipublikasikan juga itu tentu ada yang terpapar, itu ada ambulan tuh, itu ada yang dimakamin. Walaupun memang ada rasa ya, memang bukan ada rasa takut-takutin. Ya agak serem juga, tapi dikasih tahu. Nah, kalau pengen aman, akhirnya edukasi itu yang datang. Makanya kalau keluar pasti yang kecil tuh langsung pakai bisa, dia langsung pakai masker. Malah kalau saya lupa baru pakai masker. Ya, itu salah satu mungkin ya tadi pola edukasi. Dan memang biasa sekali walaupun keluar ya taruhnya di mobil ya, kita keliling ya, minimal jangan sampai dia nggak lihat, dia cuma lihat tembok aja gitu. Diajak tapi bukan turun ikut keluar, tapi diajak muter-muter selesai itu. Ya tetap tahu perkembangan di perkembangan. Tapi artinya tadi pas belajar itu ya ibunya ikut turun juga kan untuk melakukan edukasi. Ya alhamdulillah sih ya itu jadi dapat juga pengalaman buat mereka. Ya walaupun pasti jenuh mah kalau saya pasti jenuh, soalnya anak-anak yang itu tuh yang sekarang butuh interaksi yang malah
di rumah itu yang lagi jadi perhatian. Oke, itu aja. Makasih banyak Pak Camat ya. Jangan lupa subscribe ya.